salah kalau Anda nggak mau bekerja. Nah, pemahaman yang salah ini harus dibenarkan dengan firman Tuhan. Ada Kak Email, selamat datang Kak Email. Oke, shalom semuanya. Kembali lagi kita di hari Senin, kita di channel Encounter God Ministry. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali lagi. Saya percaya bahwa setiap pertemuan demi pertemuan pasti ada perubahan dan semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Dan kerinduan kita memang satu saja, semakin serupa dengan Dia dan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan kita juga bisa punya hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan dan berdoa dengan apa yang kita lakukan di setiap hari Seninnya. Semakin banyak jiwa yang boleh ngalamin Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena saya percaya bahwa tidak hanya lewat online, tapi setelah online ini kita akan jadi berkat di tempat-tempat kecil, di tempat kita berada, di rumah kita, di sekeliling kita. Nah, saya di sini ada orang, saya juga tahu bahwa ada orang yang di sini engkau haus dan lapar akan Tuhan dan engkau mau jadi berkat dengan apa yang mau disampaikan hari ini supaya bisa jadi berkat. Saya berdoa buat setiap kita bisa sungguh-sungguh ngalamin Tuhan. Benar ya Vita ya. Dan kita juga punya tempat untuk konseling ya. Puji Tuhan di sini ada Pak Agus juga nih. Semoga bisa kita bangun kerjasama karena ini dari radio tadi ya. Radio apa namanya Pak tadi Pak? Hotline 100,6 FM ya, Hotline. Saya sangat berharap suatu saat karena posisi saya sering pelayanan di pedalaman. Oh iya. Termasuk kadang-kadang juga lagi sama-sama handle dengan Ko Yosua dan teman-teman untuk yang konseling kan. Kalau ada yang konseling, kalau Pak Agus bisa handle juga ya. Nah, iya bisa. Untuk nomor teleponnya mungkin bisa disampaikan Yovita yang jadi admin kita. Encounter EGM ya. Iya. Nomor HP-nya. Nanti kalau buat yang EGM nanti ada di 0821 8087 8889 akan aku tulis di chat bawah ya. Mungkin beberapa orang di sini tuh udah masuknya melalui nomor itu. Lalu nanti kalau ada butuh lebih khusus lagi untuk konseling bisa kita arahin ke Pak Agus. Iya. Gitu. Amin. Siap. Ya, saya sangat senang ya. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu. Saya percaya bahwa setiap firman yang disampaikan itu pasti membawakan perubahan buat hidup kita. Hari ini kita akan berbicara topik yang telah ditentukan oleh Ko Yosua, ya, pemulihan luka batin. Jadi setiap kita di sini fokus dengan apa yang disampaikan, ibaratnya gini, kita adalah orang yang dipersiapkan untuk jadi berkat. Dan kita juga mau membawa terang itu kepada orang, kita dipulihkan dan orang lain juga akan dipulihkan. Amin. Amin. Dan saya ditemani hari ini istri saya, di samping saya namanya Agustina. Ya, kita ada, hai, say hello. Shalom semuanya, hai. Halo. Ada Sam, ada Samuel, ya, dari Jakarta, dari Encounter God juga. Lagi nggak bisa, itu ya nggak apa-apa. Dan Yovita, dari Encounter God juga, dan Ko Yosua. Ya, udah bisa hari ini. Ada Yosua William sebenarnya, cuman Yosua William saya nggak tahu lagi ngapain, dari tadi nggak bisa dihubungi. Oke, tanpa berlama-lama ya saya serahkan ke Ko Yosua. Oke, semuanya aku minta di mute dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa bisa kita jawab di sesi pertanyaan gitu. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung. Selamat datang untuk Winnie. Kemudian ada Frankie di Bali ya, yang baru datang tadi. Siapa lagi? Selamat datang semuanya. Kita akan sama-sama belajar mengenai luka batin ya. Saya minta waktunya 40 menit. Kita sama-sama belajar, sama-sama untuk berobat jalan ya. Oke. Saya akan nyalakan. Menyembuhkan luka batin. Suara saya cukup enak ya? Erik, Yovita, bagaimana suara saya? Aman? Oke. Ya,
kita akan belajar mengenai menyembuhkan luka batin. Ya. Ada dua orang yang nggak punya luka batin, saudara-saudara. Yang pertama adalah orang yang sudah disembuhkan, luka batinnya disembuhkan, dan dia bebas, hidupnya merdeka. Dan satu lagi, orang yang nggak pernah hidup. Artinya apa? Setiap orang, setiap manusia yang ada di muka bumi dan beranjak dari bayi kepada kedewasa, itu pasti punya luka batin. Ya. Kenapa? Apakah orang itu aneh kok punya luka batin? Bahkan yang banyak ya, luka batin diborong. Wah, ini ngeri banget ya. Kenapa kayak gitu? Kita mungkin berjalan udah lurus, tapi kita nggak bisa mencegah orang-orang melukai kita. Itu datang silih berganti. Contohnya siapa? Contohnya Tuhan Yesus. Kurang apa dia? Kurang, nggak ada kurang satu pun. Tapi luka banyak masuk. Nah, cuman karena dia ini Tuhan yang menjadi manusia, dia juga selama kehidupannya di muka bumi, dia contohkan banyak hal, saudara. Mungkin salah satu pribadi, manusia yang paling menderita adalah Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau dia tipikal kayak saya, wah itu mungkin udah penuh dengan luka batin, gitu loh. Atau tipikal kita, ya. Jadi Anda berada di tempat yang tepat untuk mau ikut acara-acara seperti ini, ya. Karena luka batin itu sebenarnya simpel, saudara. Hanya karena kurang pengetahuan, kurang addressing dengan baik, sehingga hal-hal yang terjadi itu bisa makin besar dan makin besar. Nah, kita lihat dari firman Tuhan, di dalam Efesus 4 ayat 31, jangan bilang firman Tuhan nggak penuh dengan seluruh persenjataan yang diperlukan untuk membebaskan jiwa kita dari segala luka. Banyak sekali firman Tuhannya. Ya, karena tokoh-tokoh dalam firman Tuhan seperti Daud, ya, kitab Ratapan, Ayub, ini orang-orang yang penuh dengan luka batin dan bisa bebas dari luka batinnya. Nah, ini yang kita mau pelajari, saudara. Di dalam Efesus 4 ayat 31 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ya. Jadi ayat 31 ini seperti kepahitan, seperti luka batin bagi saya. Betul ya? Dan Tuhan bilang harus dibuang, digantikan dengan kasih mesra dan saling mengampuni. Oke, sekarang saya mau membukakan, ini adalah yang terjadi, saudara. Dalam kehidupan kita, hal yang kita pelajari dengan sungguh-sungguh membuat kita ahli di bidangnya. Ya, sebagai contoh saya perbandingan 3 pelajaran yang kita pelajari, ya. Matematika. Mulai dari balita, anak-anak itu sudah belajar menghitung loh. Ya, menghitung kucing. Coba ada berapa kucing itu? 1, 2, 3. Mulai dari umur 3 tahun. Dan lanjut terus dia sampai kuliah, dia belajar matematika. Ya. Berarti manusia normalnya belajar matematika mulai dari umur 3 tahun misalnya diajari sama orang tuanya sampai dia lulus kuliah itu belajar matematika saja kita 18 sampai 20 tahun, saudara. Ya. Dan selepas itu kita bekerja sampai kita tua, kita tetap pakai matematika. Contoh, kalau saya punya 100 USD, saya mau tukarkan ke rupiah, saya dapat berapa rupiah? Di-mute semuanya ya, jadi nggak bisa jawab. Oke, saya yakin Anda benar lah. Kurang lebih bisa 1,4-an ya. Nah, sekarang kalau saya punya 1.000 Singapura dolar, ya, ini ada yang menjawab, sebentar saya cek. Oke. Nah, kalau sekarang saya punya 1.000 Singapura dolar, saya mau tukar ke US dollar. Dari 1.000 Singapura dolar ini dapat berapa? Wah, mikir nih ya. Orang yang bergerak di falas pasti tahu jawabnya cepat ya. Dan orang-orang yang pintar matematikanya pasti jawab cepat. Nah, inilah gunanya kenapa kita belajar sampai 20 tahun. Dampaknya apa? Kalau kita kurang matematikanya, Anda bisa ditipu karyawan. Perhitungannya jadi salah, kalkulasinya salah, tidak bisa manage keuangan, ya, dibohongi orang, betul ya? Ini kalau belajar matematikanya kurang. Nah, kemudian pelajaran lain lagi apa dalam kehidupan? Belajar mengenai relationship. Pelajaran relationship kita dapatkan berupa sex education. Masa SMP, SMA,
kita belajar sex education. Jangan boleh disentuh bagian-bagian kita yang sensitif, ya. Tidak boleh. Hanya boleh diberikan kepada istri atau suami, betul ya. Kemudian ada bina pranikah. Ketika orang mau menikah, ada binahnya, dia dibina. Untuk apa sih menikah itu, gitu loh. Nah, menikah ini tujuannya apa? Mau cari bahagia, Pak? Ya, banyak dari Anda yang sudah menikah mungkin akan bilang, kalau Anda mau menikah, tujuannya untuk supaya bahagia, salah. Menikah itu justru mati dari diri sendiri. Yang satu lagi juga mati dari sendiri. Bertemu di tengah, jadi satu kesatuan yang Tuhan ciptakan. Ya kan? Nah, kalau kurang pengetahuan tentang relationship, kita berpikir, wah, aku mau menikah, aku mau bahagia. Dengan pengertian itu yang salah, kurang pengertian tentang relationship, akibatnya apa, saudara? Bisa berselingkuh, karena apa yang dicari nggak didapatkan. Bisa cerai, broken home, anak-anak bisa terluka. Ya, kalau tadi saya bandingkan matematika kita belajar 20 tahun dalam hidup kita. Ya, nah sedangkan relationship kita belajar berapa lama? Ya, bina pranikah itu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Itu juga kita belum tentu paham benar kan. Sex education juga paling berapa kali. Nah, makanya nggak heran kalau angka perceraian tinggi. Ya, orang menikah itu prinsipnya kayak gini, gue nggak cocok sama si A, yaudah gue cerai lah. Nikah lagi sama yang baru. Nikah sama yang baru, juga sama. Mengalami hal yang sama. Cerai lagi. Jadi sama kayak beli laptop gitu loh. Makin canggih laptopnya, harusnya kita pelajari. Ya, bukan dibuang, ganti yang lain lagi. Karena ganti yang lain lagi, kita juga akan menemukan kesulitan yang sama. Makin canggih, makin susah. Jawabannya harus dipelajari. Nah, itu tentang relationship. Ya, cukup bahaya kalau kita nggak ngerti relationship. Nah, berikutnya mengenai jiwa, saudara. Berapa banyak kita belajar tentang jiwa kita. Sedangkan setiap hari, kita hidup itu, yang kita kasih bensin, hanya fisik kita. Ya, ke salon, biar cantik, biar ganteng. Kulit kita dibagusin gitu. Bagaimana dengan jiwa kita? Pengetahuannya minim, bahan bakarnya sedikit. Apa akibatnya? Jangan kaget kalau ada orang mudi ya, kalau ada orang hampa hidupnya, uangnya banyak, tapi hidupnya hampa. Karena apa? Yang dipikirkan belajar matematika. Belajar matematika tadi supaya apa? Supaya duitnya banyak, sukses. Karena berharap dengan uangnya banyak bisa bahagia. Padahal yang bikin kita bahagia adalah belajar tentang jiwa kita. Jadi di sini, saudara, money can buy happiness. Itu benar banget. Ya, kalau kita nggak belajar tentang jiwa kita, ya, pelajarannya minim. Di gereja berapa banyak sih kita belajar tentang jiwa kita? Bagaimana waktu kita ternyata kepahitan, waktu kita ditinggalkan, waktu kita diselingkuhi. Ini minim pelajarannya. Nah, nggak heran banyak orang yang merasa sepi di tempat keramaian, ya kan? Wah, itu puitis sekali. Kemudian bisa terjadi pembunuhan karena jiwanya nggak benar. Kemudian depresi, menjadi gila, bunuh diri. Banyak sekali, saudara. Ya, ini jumlah kasus perceraian di Indonesia ya. Setiap tahunnya itu tambah parah, saudara. Dan kalau kita lihat di Amerika ya, jumlah perceraian itu ada semut di situ dulu. Kelihatan tuh. Jumlah, tolong di-mute dulu itu ya. Ya, jadi jumlah perceraian kalau di Amerika itu dalam 10 tahun, 10 orang yang menikah dalam waktu 10 tahun, 7 itu akan menuju kepada cerai. 7 ini kalau nggak cerai, mereka tinggal di rumah yang terpisah. Atau mereka cuma saling membutuhkan seks, seperti itu. Anda bisa lihat ini, ngeri sekali kan. Itu kalau kurang belajar tentang relationship, mengakibatkan luka-luka, betul ya? Nah, apalagi jiwa. Jiwa ini sangat penting. Kebanyakan kita cuma mikirin soal cari duit, tapi jiwa kita nggak pernah kasih makan. Makanya depresi melanda dan lain sebagainya itu. Oke, sekarang kita masuk kepada kebutuhan primer manusia. Tuhan menciptakan kita itu punya 2 kebutuhan utama, saudara. Jasmani kita tahu sandang, pangan, papan ya. Nah, pertanyaannya media sosial. Masuk mana ini? Media sosial ini udah jadi kayak suatu kebutuhan ya buat kita ya. Ya, media sosial masuk di kebutuhan jiwa kita sebenarnya. Tempat kita eksis dan lain sebagainya. Dan ada titipan pesan ya, karena angka perceraian udah banyak. Tahu nggak, saudara? 99% perceraian itu terjadi karena kepleset. Pak, saya nggak tadinya mau selingkuh, Pak. Kok tiba-tiba bisa jatuh cinta sama orang ini gitu kan? Nah,
tahu nggak Anda, medsos itu memberikan sumbangan terbesar. Contohnya, ini saya sudah punya istri, atau istri saya misalnya, kan kecenderungan cewek itu pamer badannya, pamer kecantikannya di media sosial, betul ya? Nah, padahal sebenarnya kecantikannya hanya untuk dinikmati saya dan keluarga saja. Tapi dipakai, ditaruh di media sosial, akhirnya apa? Ya, di media sosial bukan semuanya orang benar. Banyak wewe gombel, ya kan? Apalagi kalau laki-laki pamer kesuksesannya, mobilnya mewah gitu kan. Wah, itu cewek-cewek wewe gombel datang, saudara. Jadi harus hati-hati, kita harus bijak ya. Media sosial ini buat apa? Menunjukkan kecantikan kita, wajah kita, kalau itu bukan kepada pasangan kita. Betul ya? Dan ini memang benar, saudara. Di lain waktu saya akan membahas mengenai perceraian ya, mengenai perselingkuhan. Ini bikin urutan ketiga kalau keempat. Sumbangsi membuat orang menjadi gila. Ngeri ya. Perceraian, ya, merasa disakiti. Orang nggak bisa mengatasi luka batin itu jadi gila, banyak sekali. Sekedar perkenalan, saya pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Suharjian Grogol ya, setiap hari Senin. Hanya karena corona dihentikan. Dan sebelumnya itu juga sering melayani di Rumah Sakit Jiwa. Oke, kebutuhan untuk jiwa sekarang apa? Nah, kebutuhan untuk rohani kita, jiwa kita, itu adalah dicintai, dipercayai, rasa dimiliki, rasa mampu. Wah, kamu hebat nak, kamu bisa, ayo kamu sanggup gitu ya. Terus rasa berharga. Saudara, kita diciptakan sama Tuhan, harusnya bahan bakar kita untuk jasmani adalah sandang pangan papan. Untuk jiwa, kita harus merasa dicintai, dipercayai, rasa dimiliki, merasa mampu, dan rasa berharga. Terus di bawahnya ada tulisan merah. Kalau dibenci, apakah itu bahan bakar? Bukan. Nah, ini adalah sesuatu yang kita nggak bisa pungkiri terjadi dalam kehidupan kita. Dibenci, disakiti. Ini bukan bahan bakar untuk jiwa kita. Ini melukai kita, menimbulkan emosi negatif. Oke? Jadi kita sama-sama sudah tahu ya, kalau dalam keluarga adalah tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anak memiliki rasa dicintai. Nah, apapun kesalahan kamu, kamu tetap anak kita. Ya, kamu dicintai sama kita. Dipercayai, terus merasa dimiliki, dikasih dorongan, kamu bisa nak, kamu bisa. Rasa berharga itu di dalam keluarga yang harus ditumbuhkan, saudara. Kemudian kita masuk emosi manusia. Tadi kita sudah belajar bahwa manusia itu punya kebutuhan. Nah, di luar dari itu, maka akan muncul emosi negatif. Ya. Kalau kebutuhan kita dipenuhi, maka emosi positif yang muncul. Emosi itu apa sih, Pak? Emosi adalah perasaan seseorang merespon sesuatu. Jadi ada positif, ada negatif. Malam hari ini kita nggak akan belajar yang positif ya. Positif itu senang, bahagia, riang, hal-hal yang seperti itu. Nah, negatif itu apa? Takut, marah, sedih, rasa bersalah. Ini adalah 4 emosi yang paling besar manusia. Ya. Karena kalau orang mut-mutan ya, ini biasanya swingnya. Dari takut ke marah. Dari marah, kalau dia dikasih hadiah, senang. Dari hadiah, senang, terus dikecewakan, ke sedih. Terus sedih, melakukan kesalahan, rasa bersalah, guilt ya. Jadi ada 4 emosi negatif yang mendominasi manusia. Nah, saya akan kasih link, ya, 1 menit, kita buka di chat ya masing-masing. Saya ada kuesioner, tolong dijawab. 2 emosi terbesar apa yang sering ada di dalam Anda? Kenapa? Saya bertanya soal ini. Ini kita sama-sama belajar, saudara. Ya, kalau Anda hidupnya penuh dengan luka batin, cara paling utama untuk mengenalinya, untuk menyembuhkan luka batin adalah dengan mengenalinya. Nah, dari takut, marah, sedih, rasa bersalah, mana yang paling besar? Saya kasih waktu, sekarang bisa buka chatnya, diklik link yang ada di chat, tolong di-vote, tolong dipilih, vote ya, voting, yang mana? www.menti.com itu ya, tinggal diklik, nanti muncul, saudara. Mana yang Anda pilih? Apakah selama ini Anda didominasi oleh perasaan takut? Takut apapun itu, pokoknya cawang takut. Atau Anda didominasi dengan, kok aku ini dikit-dikit marah? Aku ini kepinginnya marah terus, Pak. Gitu kan. Nah, cawang marah. Atau Anda didominasi dengan perasaan sedih. Ya, cawang sedih. Begitu juga dengan rasa bersalah ya. Silakan diisi.
Setelah dicawang, di-submit, saudara. Ya. Silakan diisi, kita tunggu sebentar. Nah, emosi kita ini, saudara, diciptakan sama Tuhan. Jadi jangan bilang emosi negatif ini salah, enggak loh, saudara. Ya, kalau orang nggak punya negatif, nggak punya emosi negatif yang namanya takut, ya kan? Anda ketemu sama macan, Anda bisa selfie sama macan, ya kan? Hai macan, gitu kan? Dan Anda berakhir di dalam cengkraman macan. Artinya apa? Emosi negatif itu Tuhan ciptakan untuk kita merasakan. Kenapa kita bisa merasakan sedih, ya? Kalau Anda menyakiti orang lain, terus tiba-tiba muncul rasa bersalah, guilty, ya, rasa bersalah, itu Tuhan ciptakan supaya Anda nggak melakukan lagi. Oke? Jadi, yang harus kita latih adalah menangani emosi negatif. Dengan cara apa? Melatih supaya bisa dewasa emosi. Ya, apakah kedewasaan emosi kita bertumbuh sesuai umur fisik kita? Seringkali usia kita ini bertambah, tetapi saat memberikan respon masih seperti anak kecil. Misalnya, usia fisik sudah 30 tahun, tetapi reaksinya seperti anak usia 5 tahun. Wah, ini ngeri sekali. Dan jangan bilang nggak ada, banyak, saudara. Oke, kita akan masuk sekarang ke hasilnya, kita lihat. Ya, yang isi masih 12 orang, saudara. Silakan diisi lagi, ayo, masih 13 orang, kita tunggu. Mungkin moderator nanti saya minta tambahan waktu ya, dari 40 itu. Karena ini jumlah peserta kita banyak, yang isi baru 13. Ayo silakan buka chat, buat teman-teman yang baru datang, dibuka di kolom chat, di situ ada link, tolong diklik linknya. Nah, kemudian ada voting, di vote ya, emosi negatif apa yang mendominasi perasaan Anda? Ya, ini kita dapatkan takut. Wah, takut nih, udah 7 nih. Ya, rasa bersalah 6, marah 5, sedih 4, ya. Wah, ini takut apakah berhubungan dengan corona? Ya. Ayo silakan yang lainnya yang belum kita tungguin. Silakan diisi, jumlah partisipan kita ada sampai sekarang 22 ya. Yang belum, silakan diisi. Sambil saya lanjutkan supaya tidak membuang waktu. Oh ya, saudara, nanti tolong Anda garis bawahi atau Anda catat ya. Apapun yang memicu emosi Anda catat. Kayak tadi ini kan saya membantu dengan emosi negatif ya. Pilih 2 gitu kan. Tapi nanti sepanjang penjelasan ini, kalau ada kata-kata sesuatu yang mengusik Anda, tolong dicatat ya. Jadi, emosi negatif ini nggak mungkin nggak akan muncul di dalam diri kita ya. Caranya adalah mengubah emosi yang negatif ini dengan penanganan secara dewasa ya. Kalau kita dulu punya anak kecil ya, anak kecil minta permen atau minta robot-robotan, nggak dikasih, dia bisa nangis di depan tokonya. Nah, ini merespon emosi negatif dengan cara yang anak kecil ya. Nggak mungkin orang udah umur 30 tahun ya, dia nggak dapatkan apa yang dia inginkan, dia memakai cara seperti anak kecil itu, nggak mungkin ya. Kita masuk, sebenarnya prinsip inner healing ini gampang, saudara. Dan saya percaya ketika kita tahu ini, setan kalah telak, saudara. Minimal Anda mengerti tentang prinsip ini, Anda itu sudah 20% kepada kesembuhan. Kita belajar dari luka jasmani ya. Kalau kita punya luka jasmani, kita akan cari tahu, ini luka ditusuk, luka disayat, atau luka apa. Dan kita akan bisa menangani dengan benar ya. Bisa dikasih betadine, bisa dikasih salep, ya. Diobati sesuai jenis luka. Ya, begitu juga dengan luka jiwa. Luka jiwa ini adalah luka batin, nggak kasat mata. Tiba-tiba kepentok sama kiri, aduh kok sakit ya? Kok gue ada masalah di masalah ini ya? Gue kok ketakutan hidupnya? Ke kanan, kepentok, aduh, gue kok kepentok lagi ya di sini ya? Nah, luka batin ini sama seperti luka fisik, tapi nggak kasat mata. Bisa kita ketahui melalui perasaan. Jadi, kenali setiap emosi yang muncul dan cari tahu sumbernya. Setelah cari tahu sumbernya, oh ini masalah gue ini insecure ternyata. Kenapa ya insecure ya? Kita bereskan. Dan sumber dari segala penyembuh nggak lain adalah Tuhan pencipta kita. Ya, Tuhan Yesus adalah penyembuh.
Firman-Nya adalah obat bagi jiwa kita. Jadi ini prinsipnya gampang, saudara. Jadi jangan bilang, Pak, kalau saya banyak luka batin, nanti saya bisa gila. Aduh, enggak, udahlah. Tuhan nggak menciptakan Anda seringki itu. Nggak seperti made in China gitu ya, yang dikit-dikit gampang rusak, enggak. Tuhan ciptakan kita ini hebat, saudara. Tapi kita nggak tahu. Kenapa? Belajar matematika 20 tahun. Belajar relationship nggak sampai 1 tahun. Belajar jiwa. Berapa hari sih Anda pernah belajar jiwa? Jadi nggak heran kalau jiwa Anda banyak terluka. Oke, kita masuk sekarang. 2 akar luka. Apa maksudnya akar luka? Ini adalah kumpulan peristiwa dikelompokkan menjadi 2 yang membuat hati kita luka, yaitu kehilangan dan tertolak, saudara. Ya, jadi kehilangan ini apa? Peristiwanya diselingkuhi, ditipu, dikhianati. Ya, kita kehilangan kepercayaan dari orang yang kita percayai. Itu sangat menyakitkan, saudara. Dan itu jangan dipendam, ya. Sekali lagi, jangan dipendam. Ekspresikan dan cari pengobatannya. Harus mengampuni, harus melepaskan kesakitan, juga kematian orang tercinta. Kalau tadi kehilangan kepercayaan, ini sekarang kematian orang tercinta adalah kehilangan ya benar-benar fisik ya, kehadiran dari seseorang yang kita cinta. Bangkrut atau PHK, kehilangan uang, cacat fisik, orang yang dilahirkan dengan cacat fisik, dia merasa Tuhan ada yang nggak sempurna sama aku. Orang ini bisa luka batin dan bisa dibawa terus sampai besar. Ya, direndahkan, dihina, dipermalukan. Ya, mungkin Anda pernah seperti itu. Nah, contoh lagi, misalnya Anda adalah seorang kepala rumah tangga, ya. Anda selalu dihina sama istri. Wah, ini bahaya, saudara. Para istri, saya mau berkata kepada Anda, bertobat, saudara. Laki-laki itu merasa dihargai, itu tinggi sekali. Kalau perempuan merasa dikasihi, merasa dicintai, itu tinggi. Jadi Tuhan ciptakan berbeda, ya. Secara fisiologi kita berbeda, laki dan perempuan. Kalau laki-laki, pride-nya ini harus dijaga, saudara. Rasa keberhargaan dia, walaupun dia punya salah atau apa, jangan sampai direndahkan, dihina, dipermalukan atau dibully. Contoh kasusnya udah banyak sekali, saudara. Gara-gara dikatain apa, suami sampai bisa bunuh istri, ya karena ini luka, kehilangan harga diri, ya. Kemudian terlalu dimanjakan, ya. Kalau seorang anak terlalu dimanjakan, hati-hati, saudara. Ketika dia nanti bertumbuh besar, ya, dia bisa kehilangan rasa secure yang pernah ditanamkan sama orang tuanya. Contohnya ada anak jalan kaki lari, ya. Anak kecil lari, terus tiba-tiba dia jatuh. Yang disalahkan aspalnya, gitu kan. Oh dasar aspal, matamu di mana? Anak lagi jalan kok dibikin jatuh, gitu kan. Wah, kita benar-benar memanjakan anak sampai sebegitunya, gitu kan. Begitu nanti dia besar, didikan ini nggak bagus, gitu. Kok aku merasa nggak dilindungi ya? Dulu ada orang tua yang lindungin aku. Jatuh pun aspal yang disalahkan. Sekarang kalau udah gede, ya yang disalahkan orangnya. Kasihan aspal ya, gitu kan. Ini ngeri. Ya, jadi ini Anda harus tahu, saudara, akarnya. Ya. Tadi kita udah belajar 2 emosi negatif yang mendominasi diri kita. Oke, saya suka takut, Pak. Atau saya suka sedih. Atau saya suka marah. Nah, akarnya dari mana? Coba selama saya menjelaskan ini, kalau itu ada, diri Anda dicatat. Apakah diselingkuhi, kematian orang tercinta, dan lain sebagainya. Atau Anda mau menambahkan, silakan. Nanti di akhir akan ada pertanyaan, tanya jawab ya. Kemudian tertolak. Diputus. Diceraikan dengan cara nggak baik-baik, orang bisa merasa tertolak. Ya, orang tua yang kabur dari rumah, nggak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, Anda bisa merasa tertolak. Perkataan abusif dari orang tua, perkataan abusif dari pasangan kita. Wah, kamu ini memang anak bawa apes, gitu kan. Sejak kamu lahir, gitu kan, keluarga kita ini jadi apes, gitu. Tahu nggak, saudara? Berhati-hati dengan perkataan mulut. Perkataan yang seperti itu bisa dibawa sampai anak itu besar, saudara. Rasa tertolaknya, ya, contoh sedikit lah. Kalau dia ngerasa tertolak, apa yang akan terjadi? Dia, dimanapun dia berada, saudara, karena ngerasa tertolak dirinya ini, dibawa terus rasa tertolak, dia akan berusaha cari pembuktian diri, supaya bisa diterima. Muncullah people pleaser, ya, berusaha menyenangkan orang lain, atau berusaha kejar duit sebanyak-banyaknya, untuk cari approval, supaya dia bisa diterima. Karena ternyata masalahnya sepele. Masa kecil dia pernah rasa tertolak. Dibawa sampai dewasa. Ya. Kemudian tindakan pilih kasih. Ya, orang tua harus hati-hati ya. Apalagi kalau tindakan pilih kasih, karena anak yang A lebih ganteng, lebih cantik daripada anak yang B. Wah, anak yang B ini bisa tumbuh, bisa rebel ya, bisa memberontak. Karena apa? Tertolak dia. Gitu. Kemudian, ini yang bahaya, selalu dikritik, jarang memuji. Tahu nggak Anda? Selalu dikritik. 10-20 tahun lalu, ya,
Si ilmu psikologi bilang, kalau mau menciptakan anak yang tangguh, hidupnya harus dikritik terus. Betul ya? Atau di dalam martial arts, nggak ada kelemahan, kita harus kuat, kita harus selalu kuat. Tahu nggak Anda, ternyata hari-hari sekarang ini, ilmu pengetahuan dan psikologi membuktikan, anak yang selalu dikritik, ya, rasa tertolaknya besar, Bapak Ibu. Bukannya orang itu malah sempurna, sakit jiwanya malah banyak. Jadi, pujian pada waktu yang tepat. Mengkritik boleh, tapi pada waktu yang tepat. Jangan pikiran kita, kalau anak gua kritik terus. Kamu harus kayak begini. Kamu tuh yang kamu begini. Anak-anak, loyo jiwanya. Tertolak jiwanya. Nah, jadi kalau kita lihat, akar luka ini banyak sekali ditanamkan waktu kita masa kecil. Nah, tidak ada kata terlambat. Karena apa? Jangan berharap dengan bertambahnya umur, ini bisa hilang, saudara. Hilang karena dikubur, tapi tetap ada di situ. Harus diselesaikan. Ya. Nah, ini nih, kita masuk sekarang. Kalau tadi akarnya, sekarang gejala luka batinnya. Coba kita introspeksi diri kita ya. Gejala luka batin yang tidak parah. People pleaser, tadi saya udah bilang ya. Mudah merasa salah ya. Kalau orang merasa tertolak, ya, misalnya dia bekerja dalam satu kelompok gitu kan, tiba-tiba kelompoknya ini gagal. Nah, orang ini bisa langsung ngomong, wah ini gara-gara gua nih, ini gara-gara saya nih gitu kan. Atau misalnya pernah nggak Anda pernah berpikir naik pesawat misalnya, pesawat itu terjadi turbulence gitu kan. Nah, kalau ada di antara semua orang di sana yang meninggal, pasti Anda duluan yang meninggal. Nah, kalau Anda punya perasaan yang seperti itu self guilty, saudara. Ya, nggak benar. Itu ada yang nggak benar dengan jiwa Anda, harus dibongkar. Karena makin Anda tua, makin menggede, ya, tambah gede, bukannya hilang. Ya. Kemudian rakus, pelit, takut kurang, ini luka di masa lalu. Mengejar uang atau prestasi untuk merasa diterima. Saya nggak bilang mengejar uang salah loh ya. Karena kita butuh uang, kita mengejar uang. Tapi kalau Anda mengejar uang atau mengejar prestasi untuk merasa diterima, berarti ada yang salah dengan jiwa Anda. Anda diterima sama Tuhan kok. Anda harus terima jiwa Anda juga. Kalau ada orang lain nggak terima Anda, acukan saja. Lepaskan pengampunan. Oke? Tidak mudah percaya orang. Ya, orang yang pernah ditipu, dibohongin, kalau nggak diselesaikan, nggak mudah percaya sama orang. Di satu sisi baik. Tapi yang saya bilang di sini, Anda tahu ya bedanya ya. Orang yang benar-benar kayak, waduh ini orang nggak percaya sama siapapun. Malaikat muncul di depannya juga mungkin nggak percaya gitu ya. Gampang tersinggung, iri hati, ya. Orang lagi ngomongin si A, dia ngerasa, lu lagi ngomongin gua ya? Gitu kan. Berikutnya di gereja, orang lagi ngomongin apa? Wah, pendeta ini lagi ngomongin gua nih, gitu kan. Nah, itu ada yang salah dengan dirinya, saudara. Iri hati juga, susah disenangkan. Ini ada orang yang dulu kecilnya penuh dengan rasa sukar, ya, rasa kepahitan, rasa yang hidupnya susah banget. Itu gedenya, dia punya standar nih. Lu kalau mau nyenengin gua ada di titik sini nih. Ya. Gua baru bisa makan, menikmati makanan kalau makan makanan Eropa setiap saat gitu kan. Wah, ini susah, saudara. Kalau perasaan ini dibawa terus dalam pernikahan, ya kan, kasihan pasanganmu. Mau nyenengin kamu harus benar-benar dengan seluruh jerih lelah, ya. Susah. Kemudian saya coba cek chatnya. Ya. Rendah diri, udah jelas ini. Minder ya, sombong. Stubborn. Terus controlling ya. Orang yang keras kepala, itu bisa jadi ya. Keras kepalanya itu batunya minta ampun. Itu bisa jadi. Ada luka di dalam jiwanya. Ya. Controlling ya. Dimanapun dia itu udah kayak alpha pack ya, alpha male ya. Walaupun perempuan, banyak loh saudara kayak begini. Perempuan tapi kayak mau diatur semuanya itu kan. Pak Jokowi juga nonton TV juga. Pak Jokowi kamu tuh begini-begini, harusnya begini-begini. Saudara, itu ada yang salah, saudara. Ya. Coba kita introspeksi diri ya. Cemburuan, curigaan, ya mungkin pernah dibohongin, pernah diselingkuhi, mudi, mut-mutan ya. Nah, mut-mutan ini berhubungan dengan alam bawah sadar. Nggak ada kejadian apa-apa, tiba-tiba bisa berubah jadi sedih, tiba-tiba bisa berubah jadi kecewa, dan lain sebagainya. Itu alam bawah sadar, harus dibersihkan. Habis ini kita masuk tentang alam bawah sadar. Ya, kurang 10 menit lagi. Yang parah adalah agresif dan gampang kasar. Kondisi hati seorang kalau lukanya udah parah, wah agresif dan kasar, gampang marah, meledak, kecanduan sesuatu. Untuk menyenangkan hatinya, dia kecanduan sama sesuatu. Psikopat, paranoid ya. Kebencian yang udah numpuk, bisa jadi psikopat bisa membunuh orang, bejat seksual ya,
Kalau dari kecil dia lihat mamanya di KDRT sama papanya, dia bisa tumbuh perasaan, wah, laki-laki ini bejat ya. Apalagi udah kayak begitu, dia punya pacar, pacarnya itu melukai dia terus. Sampai pada kesimpulan, semua laki-laki ini, tit, ya, sensor ya, bejat, kayak gitu. Bisa, Anda lihat ya, luka batin, kalau nggak ditanganin, dari yang tadi saya sebutkan ini jelek-jeleknya, itu bisa muncul. Dan masing-masing kita tarafnya bisa beda-beda, saudara. Ya. Takut, khawatir berlebihan. Ya, ada orang yang mengalami cemas ya, gangguan cemas ya. Sekarang ini banyak sekali, saudara, gangguan kecemasan ya. Jantung berdebar-debar ya. Terus apalagi sampai psikosomatik ya. Psikosomatik itu adalah kesalahan penyakit di psikis, di jiwa yang muncul di tubuh kita. Biasanya ini MAH ya, GERD. Ini psikosomatik. Munculnya gara-gara mungkin ada luka batin. Dan 80% memang luka batin. Dan tahu nggak Anda, saudara-saudara, self-guilty, tadi saya lupa ya, self-guilty itu yang kayak gini, misalnya dia jambak-jambak rambutnya gitu kan, aduh, aku bodoh, mukul-mukulin dirinya. Ini self-guilty-nya ini nggak boleh sampai kadar kayak begitu. Tahu nggak Anda, kalau self-guilty-nya dia tingginya minta ampun, tubuhnya kita ini pinter, saudara. Kita punya pasukan, sel darah putih dan lain sebagainya, yang menyerang musuh yang masuk ke tubuh kita. Nah, waktu kita self-guilty, menyalahkan diri kita, keterlaluan, Anda tahu nggak? Sistem imunitas kita itu menyerang diri kita sendiri. Nah, ilmu pengetahuan baru-baru ini menyatakan penyakit autoimun, ya, itu karena orang menyalahkan dirinya berlebihan. Psikosomatik, saudara. Psikosomatik adalah penyakit yang ada di jiwa, muncul ke fisik kita. Bahaya nggak? Bahaya banget. Ya. Banyak orang itu yang pusingnya nggak hilang-hilang, mahnya nggak hilang-hilang, diperiksa sama dokter ya, di EKG, di ronsen, dan lain sebagainya, clear, nggak ada sama sekali. Penyakitnya di mana? Penyakit jiwa ternyata. Gangguan di dalam kejiwaan, luka batin yang nggak diselesaikan. Ya. Pikiran negatif terus, dan ingin orang lain berpikir sama. Self-harm, menyakiti diri sendiri, yang tadi saya sudah disebutkan. Sampai yang terakhir menjadi gila dan bunuh diri. Loh, Pak, apa sih yang nyebabin orang gila? Sekali-sekali ikut saya, kita pelayanan ke orang gila, saudara. Ya, mulanya dari hal-hal ini, sepele. Muncul gangguan jiwa tahap pertama, tahap kedua, dan sampai akhirnya tahap ketiga. Karena nggak membereskan luka batin dengan bagus. Next, kita masuk di sumber luka batinnya. Sumber luka batin ini, saya akan bahas yang dominan adalah masa janin. Masa janin ini ketika masa mengandung, saudara. Ya, waktu mengandung, Anda kepingin anak laki-laki, ternyata yang lahir perempuan, Anda bisa membatin. Ya, ini anak kok udah gitu lahir nggak pas lagi kesundulan gitu kan, lagi kesusahan ekonomi tiba-tiba lahir. Tahu nggak? Secara jiwa, anak si jabang bayi dengan ibu itu sangat erat, saudara. Jadi nggak salah kalau orang tua bilang, kamu itu yang paling tahu saya, nak. Kamu itu ada di perut saya selama 9 bulan. Itu benar banget. Dan termasuk ya kepahitan orang tua waktu melahirkan itu transfer ke dalam janin, saudara. Nah, cara taunya gimana? Kalau kepahitan ini, luka batin ini masa janin, itu biasanya waktu kita tidur. Muncul berupa kayak, bukan gambaran vision ya. Vision itu kan kayak kita melihat sesuatu gitu ya. Nah, kalau kita bisa melihat sesuatu, itu biasanya masa inner child. Misalnya kita ditempeleng waktu kita kecil, tiba-tiba keinget. Nah, itu pernah kita alamin. Tapi kalau sesuatu kita nggak pernah alamin, tapi kok dadaku sesek ya kalau berbicara soal ini, bisa jadi itu adalah penolakan masa janin. Bisa jadi ya kan, lagi punya anak berantem sama mertua, ya kan. Nah, yang kena si jabang bayi, ini masa janin. Kemudian masa inner child. Masa inner child ini apa? Pengalaman waktu kita kecil, ya, baik atau buruk ditampung, saudara. Sampai kita besar, itu menjadikan fondasi alam bawah sadar kita. Dan ketahuilah, kita hidup sekarang ini, seorang Yosua, hidup yang sekarang ini dipengaruhi 80-90% oleh alam bawah sadar. Ya, alam bawah sadar ini apa? Ya, tadi saya udah jelaskan ya, masa kita kecil ini ternyata yang menampung alam bawah sadar. Nah, kebanyakan kita mut-mutan atau luka batin itu di alam bawah sadar. Jadi tugas kita sekarang membersihkan alam bawah sadar, ya, luka-luka yang lama. Apa sih?
Alam bawah sadar ini kumpulan hal baik, memori baik dan buruk yang dibangun secara kecil, ya, menentukan 80 sampai 90%. Nah, alam bawah sadar itu apa, Pak? Tolong lebih detail lagi. Tempat bermulanya mimpi, itu alam bawah sadar. Tempat bermulanya ngigau. Anda ngigau, kalau Anda ngigau mau mukulin orang, itu alam bawah sadarmu. Kalau kamu mimpi nangis-nangis atau ngigau nangis-nangis, itu alam a glimpse of alam bawah sadarmu, subconscious mind, ya. Tempat bermulanya respon mendadak. Maksudnya gimana, Pak? Ini bagus nih, saudara. Anda bisa tes paling sederhana untuk melihat isi alam bawah sadar seseorang adalah saat kaget. Ya, Anda bisa coba dikagetin orang di sebelah Anda, kagetin gitu. Kasih sesuatu yang negatif coba. Dia akan keluar apa? Ya, bisa dengan dikagetin, dicubit, atau kakinya diinjak. Respon apa yang diberikan? Pernah tahu orang yang dikagetin terus langsung refleksnya memukul? Itu alam bawah sadarnya. Ya. Kalau ada orang yang dikagetin, tiba-tiba dia bisa menangis, ya, itu alam bawah sadarnya, penuh dengan fobia, penuh dengan ketakutan. Alam bawah sadar seperti itu. Jadi ini yang kita mau selesaikan, saudara. Contoh alam bawah sadar, ya, ketika marah-marah, Anda pernah tahu, waktu saya marah, misalnya saya marah, ya, kamu ini selalu kayak gitu. Tahu nggak? Kata-kata saya bisa kontrol. Ketika saya marah, kata-kata saya bisa kontrol, itu alam bawah sadar. Tapi intonasi biasanya itu natural, muncul dari alam bawah sadar. Jadi kita sering lihat, ya, yang kamu kenapa, yang nggak apa-apa, gitu kan. Ya. Kata-katanya nggak apa-apa, tapi respon yang muncul dari fisiknya dia itu alam bawah sadar. Ya. Kemudian apalagi contoh alam bawah sadar, menyetir mobil. Awal kita nyetir mobil, kita perlu mikir dulu kan, personeling, dimasukin gas, diinjak. Tapi lama-lama kita udah bagus, alam bawah sadar kita yang nyetir, saudara. Bahkan kita lagi teleponan, kita nggak mikir, bisa sampai ke rumah kita dengan selamat. Itu alam bawah sadar. Nah, kalau alam bawah sadar kita isinya positif, maka cerialah orang itu. Orang itu bagus, luar biasa. Ya, kalau isinya negatif, ya itu luka batin, saudara. Nah, ini kita sudah masuk ke bagaimana cara supaya kita menyelesaikan alam bawah sadarnya. Nah, decision maker, kita adalah pembuat keputusan. Jadi, untuk menyembuhkan luka batin, disebut juga healing memory. Bukan menghapus, ya, atau mengubur memori tersebut, tapi memberikan makna baru atas memori negatif. Ya. Jadi, kalau dikatakan mengampuni, sebenarnya, ya, banyak orang bilang mengampuni dilupakan, ya. Nah, menurut saya, Tuhan Yesus juga, ya, sering ngasih contoh mengampuni. Apakah Tuhan Yesus lupa? Enggak, sebenarnya bukan dilupakan. Tapi kesakitan, waktu kita recall, ya, waktu kita ingat-ingat memori masa lalu, itu udah nggak sakit lagi. Nah, itu adalah respon yang benar. Apa yang memicu? Ya, Anda bisa lihat di sini, ya, saya gerakan kursor, ya. Peristiwa yang buruk terjadi di dalam hidup, kita nggak bisa cegah, ya. Tiba-tiba orang tercinta meninggal, ya, waduh, muncul emosi negatif. Apa emosinya? Sedih, betul, ya. Nah, langsung kita berusaha untuk mungkin menyalahkan, ya, pribadi yang dipandang menyebabkannya. Mungkin Tuhan, ya, corona, iblis, atau orang lain atau diri sendiri, gitu, ya. Nah, setelah emosi negatif muncul, langsung saudara alam bawah sadar ikutan menyumbang, ya. Nah, di sini kita masih punya kesempatan untuk merespon. Respon apa yang kita mau berikan? Apakah kita mau respon negatif, kepahitan, dendam, sakit hati, yang menjadi penderitaan, sampai tua kita bawa terus, atau responnya kita, misalnya tadi, anggap aja, misalnya orang yang kita kasihi meninggal. Respon apa? Apakah kita mau mengampuni? Apakah kita mau menerima? Apakah kita mau berdamai dengan rasa sedih itu? Menjadi damai sejahtera. Seperti itu. Oke, saya mumpung ingat, saya minta tambahan waktu, ya. Ya, jadi udah ada 16 orang yang submit. Emosi negatif apa yang mendominasi Anda, ya? Dari semua peserta yang ada di sini, ada 16 orang yang submit, ya. Kalau Anda belum, Anda bisa masuk di chat, ya, masukin.
sembilan orang merasakan ketakutan ya, takut di dalam hidupnya. 6 orang dimarah, 5 orang disedih, 6 dirasa bersalah. Jadi ya hari-hari ini ternyata Anda yang datang di Zoom ini, Anda merasakan takut, marah, dan rasa bersalah yang terbesar ya. Oke, kita masuk lagi, saya akan selesaikan cepat saja. Oke, ya kita sudah belajar ya caranya emosi ini. Nah, iya, sorry. Saya akan menjelaskan agak banyak soal menerima, mengekspresikan, dan mengampuni. Jadi, kita adalah decision maker. Kita nggak bisa mencegah hal buruk terjadi. Ya, tiba-tiba suami selingkuh. Ya, kita nggak berharap seperti itu. Tapi bagaimana kalau itu terjadi? Kalau Anda mengerti cara jalan keluarnya, ya kita bisa lepas dari masalah-masalah yang nggak perlu. Ya, nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menerima hal yang buruk terjadi, mengekspresikan. Kalau Anda sedih, ekspresikan sedih. Harus nangis, nangislah. Ketahuilah ketika kita menangis, ya ada hormon yang keluar, saudara. Mata kita dilumasi, ya. Dibasahi oleh air mata, gitu kan. Terus hati kita itu mengeluarkan hormon yang, percaya nggak Anda? Setelah Anda nangis, ya, hati kita ini mendingan dan mengampuni, ya. Banyak orang punya rasa ketakutan untuk disakiti ya. Saya mau bilang, mengampuni itu gaya hidup, bukan pilihan. Ya. Mengampuni itu bukan untuk orang lain, tapi kesehatan diri sendiri. Nah, toleransi dengan kesalahan orang, kita harus belajar, saudara. Jangan terlalu perfeksionis, ya. Jangan terlalu mengontrol keadaan. Kamu harus begini, kamu begini. Anda tidak bisa menerima kesalahan orang lain. Anda juga nggak akan bisa mengampuni. Jangan terlalu perfeksionis. Saya siapkan ini. Mungkin waktunya nggak bisa panjang lagi. Ya, mohon perhatikan di sini, saudara. Ini jiwa kita. Ya, jiwa kita, ini anggap aja ini jiwa saya ya. Wah, ternyata isi dari alam bawah sadar sudah sepenuh ini. Masing-masing bisa lihat ya. Alam bawah sadar saya udah sepenuh ini. Di dalamnya campur aduk, ada positif, ada negatif, ya kan? Kemudian muncullah hal yang jelek terjadi, saudara. Diisi, ini anggap aja ini hati kita ya. Hati kita, sebentar. Masa corona, saudara. Ini corona ya, sedih hati saya. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapel ke pacar, ya kan? Nggak bisa, pekerjaan juga berkurang omsetnya, sedih. Jadi beban di dalam jiwa saya ditambah. Wah, penuh, saudara. Lama-lama penuh. Dan Anda tahu apa yang terjadi kalau ini penuh? Meledak, saudara. Marah-marah, meledak, ya. Kalau gangguan kecemasan, nggak bisa tidur, makan nggak enak, ya. Mengalami gangguan jiwa tahap pertama, tahap kedua, sampai ketiga, dan bisa gila, ya. Cara kerjanya sebenarnya sama, ya. Kalau ini saya isi lagi, diisi lagi, pertanyaannya kapan ini dikosongkan? Ya. Kalau tubuh kita ada yang namanya detox ya, ada yang namanya puasa supaya tubuh kita bagus. Bagaimana ngurangin ini? Ya, alam bawah sadar kita. Nah, itu yang tadi kita akan belajar sama-sama ya. Masuk lagi ke ini. Ya. Banyak orang penuh dengan luka. Tidak mau mengampuni, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Ya. Mungkin nih ya, alam bawah sadarmu, subconscious mindmu itu penuh dengan luka sama yang disebabkan oleh orang lain. Nah, sebenarnya cara ngurangin ini gimana? Supaya kosong lagi botolmu. Ampuni. Tuhan Yesus sendiri mengampuni, saudara. Tuhan Yesus menjadi manusia, ketika dia disalibkan, dia mati, dia berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Ya kan? Ini dibunuh loh. Tapi dia bisa mengampuni. Mungkin Anda bilang, ya Pak, itu Tuhan, Pak. Kita manusia. Loh, ini Tuhan mengambil rupa manusia. Oke. Justru kita harus serupa seperti Kristus. Betul kan? Saya kasih contoh lain. Pengikut Tuhan Yesus. Ya. Ini, Anda tahu jaksa Ferry Silalahi ditembak mati tahun 2004? Saya ngikuti benar, saudara, ceritanya. Walaupun waktu itu masih SMA.
Jadi saya ceritakan, Jaksa Ferry Silalahi ini sedang mengurusi masalah terorisme. Nah, 5 hari sebelum dia ditembak mati, ada ancaman. Kamu kalau nggak segera membebaskan tahanan teroris ini, kamu tahu apa akibatnya kan? Nah, Jaksa Ferry ini dia bilang, apapun yang terjadi, hukum harus ditegakkan. Akhirnya saudara, dia ini baru pulang dari kebaktian sama keluarganya, naik mobil Panther, baru keluar di mulut gang ya. Itu ada motor yang ngikutin dia dan ditembak sebanyak 5 kali, saudara. Menembus dada, pinggang, dan lain sebagainya. Istrinya tepat di sampingnya, anak-anaknya di belakangnya, saudara. Nah, istrinya ini karena dia kaget, ya kan, dia lihat suaminya mati, refleks dia kabur, saudara. Dan dia melihat suaminya mati di depan matanya dia, saudara, ditembak mati. Begitu sakit hati, begitu kepahitan, saudara. Ya, ini di gambar ini ya, ini istrinya menangis ya. Jaksa Ferry ini adalah jaksa yang benar-benar nggak kompromi ya. Dia tetap menegakkan keadilan, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi? Saya masih ingat sekali waktu itu saya lihat TV, saudara. Pelakunya ketahuan, ditangkap nih. Nah, waktu persidangan, Anda tahu apa yang terjadi? Ya, si istrinya Jaksa Ferry ini datang ke pengadilan, saudara. Ini disaksikan live seluruh dunia bahkan ya waktu itu. Anda tahu apa yang terjadi sama istrinya ini? Dia melihat suaminya dari pulang gereja ditembak mati sama orang ini gitu kan. Anda tahu apa yang terjadi? Dia datang ke pengadilan, dia bilang, saya merasa kita orang yang berdosa. Kenapa kita tidak saling memaafkan? Waktu dia berkata seperti itu, dia nangis, saudara. Dia nangis, saya lihat itu live-nya ya. Dia mengampuni orang yang membunuh suaminya. Berat nggak, saudara? Ini sangat berat sekali. Tapi dia sadar, satu-satunya jalan keluar sama dia yang harus dia lakukan adalah mengampuni. Ya, loh, Pak, kok enak banget diampuni? Hukum tetap dijalankan. Ya, akhirnya pembunuhnya dihukum. Tapi mengampuni, saudara, percaya sama saya, saudara. Ibu ini melakukan sesuatu yang tepat. Dia ampuni. Coba bayangkan kalau dia nggak ampuni orang ini. Sampai sekarang mungkin dia bisa kena tumor. Dia bisa kena kanker. Karena apa? Karena kepahitan, sakit hati yang ada di jiwa selalu muncul di fisik, saudara. Dan Tuhan nggak mau. Seperti kita diampuni, kita pun harus mengampuni orang lain. Saudara, ini contoh nyata. Ya, mengampuni. Jadi, kesimpulan, latih jiwa menjadi kuat dalam firman. Ya, percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Rencananya penuh dengan damai sejahtera. Jangan marah sama Tuhan, saudara. Dan kita harus ingat kehidupan kita yang sebenarnya nanti di surga. Ya, di bumi ini yang sudah dikuasai dosa, ya terkadang hal yang jahat terjadi memang. Mau nggak mau kita harus terima itu. Ya, ada hamba Tuhan ditembak mati dan lain sebagainya. Bisa. Ya kita harus menerima kehidupan kita nanti di surga sana. Terus kalau hati kita sudah banyak luka, hatimu akan lemah. Mulai datang ke Tuhan atau ke konselor. Lebih banyak mendengar dan lambat berkata-kata. Terkadang diri kita sendiri ini menjadi penyebab masalah yang ada. Wrong mental picture ya. Kadang kita ini mikir bahwa kita ini Tuhan ya. Jiwa controlling kita tinggi. Anak-anak harus kayak begini. Suami kamu harus begini atau istri kamu harus kayak begini. Rekan kerja kamu diatur kayak gini. Perfeksionisnya tinggi sehingga kalau mereka nggak melakukan seperti maunya kita yang stres sendiri. Ya jangan kayak begitulah ya. Dan jangan berharap orang tidak melukai Anda. Tetapi bangunlah benteng sehingga tidak mudah terluka dan gampang mengampuni. Anda pernah lihat ya, orang kemanapun bermasalah, ya, orang itu punya bisul di hatinya. Ya. Sama komunitas ini berantem, sama komunitas ini berantem, sama orang-orang teman gereja berantem, sama keluarga berantem. Itu ada bisul di hatinya. Sama kayak luka ya fisik ya, kalau saya punya bisul di tangan saya ini, tangan saya tidur begini, aduh kesakitan. Tangan saya dipegang orang, aduh kesakitan. Ya kan? Tangan saya mandi, saya bersihkan, aduh kesakitan. Yang salah bukan orang lain sebenarnya. Kadang-kadang yang salah diri kita sendiri. Karena ada bisul di dalam hati kita. Oke, itu saja dari saya. Waktunya sudah cukup lama. Silakan saya lanjutkan kepada moderator ya. Mungkin ada pertanyaan. Puji Tuhan ya.
Itu tadi yang terakhir dari Ko Yosua bilang, jangan berharap orang tidak melukai Anda. Sampai saya foto ini. Tapi bangunlah benteng sehingga tidak mudah terluka dan gampang mengampuni. Kita memang hidup itu nggak bisa yang namanya tidak ada masalah atau dikatain atau di hal-hal negatif datang pada kita memang nggak bisa dihindari ya. Tapi kita bisa bagaimana caranya supaya kita tidak mudah terluka dan gampang mengampuni. Itu bagus banget kata-kata tersebut. Supaya kita tahu bahwa hidup ini kita akan ngalamin pergumulan, tapi kita bisa menyelesaikannya. Kita bisa mengatasinya dengan cara mengampuni. Benar gitu ya Ko Yosua ya? Amin, betul. Nah, mungkin saya tambahin sedikit nih. Ini kebetulan haus ya. Saya jadi eksperimen ya. Ini tadi ada Fanta dan ya sebagai gambaran kan, mungkin luka batin dan lain sebagainya. Kalau saya minum rasanya kayak gimana? Gak enak saudara. Ya mungkin ini lucu ya. Tapi bayangkan itu jiwa Anda. Dalam pernikahan, suamimu, istrimu nggak akan menikmati pernikahan yang penuh dengan damai sejahtera kalau kayak begitu. Ya, dalam pelayanan pun kalau hatimu tuh campur aduk di sini, nggak pernah kamu sering pelayanan tapi kamu nggak mendekat sama Tuhan yang kamu layani, hatimu penuh dengan motivasi yang buruk, ya nggak heran banyak pendeta jadi batu sandungan buat orang-orang jemaat ya, karena nggak pernah dibersihkan. Oke, lanjutkan Rick, saya minum lagi. Itu nggak enak masih diminum ya. Lanjutin, Ko Yosua masih ada banyak yang mau diomongin ini kalau nggak di stop. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau ada boleh raise hand, tangannya diklik atau apa, terus boleh bertanya langsung on the spot. Kalau tidak ada, saya yang bacakan pertanyaan nih yang mewakili mungkin. Ada? Oke, gini kok. Saya mau tanya nih kok. Ada pertanyaan bagus. Ini bagaimana dengan anak atau orang dewasa ya? Nggak cuma anak-anak, tapi orang dewasa juga yang sudah rusak karena memang akibat dari luka batin tertentu di waktu dulu, contoh ini ya. Dan pemulihannya gimana kok? Itu udah terlanjur ibaratnya kan. Ibaratnya udah sangat dalam permasalahannya. Nah, maksudnya minta Koko jelaskan kayak step by step nyatanya buat kita tuh seperti apa. Supaya kita bisa ibaratnya bisa melewati itu dengan praktis, simple kan, tapi juga tentunya pasti berubah gitu. Oke. Gimana Kang? Ya, ini jauh langsung ya, Rick, ya. Tadi di awal saya bilang, saudara, kalau Anda nggak punya luka batin, Anda saya ragukan pernah hidup apa enggak. Karena Anda sudah hidup benar pun, ya ternyata ada orang lain ngasih luka batin ke kita. Tapi ya udah, shake it off lah, singkirkan gitu loh. Jangan mudah-mudah disakiti gitu kan. Nah, Rick, tahu nggak Rick? Penelitian ya, para ahli psikolog ya, atau orang-orang yang tertarik tentang luka batin, itu adalah orang-orang yang tadinya pasien sebenarnya. Kayak saya nih ya, saya pasien. Dan kita semua di sini, kita belajar ya, makin kita jago, nanti kita akan membantu orang lain. Itu pasti, biasanya seperti itu. Jadi, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jangan malu kalau dirimu penuh luka batin. Ya, pertama-tama, tadi yang saya udah jelaskan, kalau kita punya luka fisik, ya, kita tahu nih, ini nanah. Dikasih betadin, ya. Kalau ini luka tusuk, gimana? Dibersihkan atau gimana? Nah, begitu juga dengan luka batin. Kenali dulu emosi negatif apa. Ketika ngomong sesuatu, misalnya apa nih? Ini saudara, saya buka ya. Saya dulu pernah, ya, keluarga, itu jatuh miskin ya. Jatuh miskin dan, ya, kalau miskin doang ya nggak masalah ya. Semua orang pernah ngalamin miskin. Tapi ketika saya SMA, saya itu 2 tahun pernah ditolong teman-teman sekolahan nih, patungan, bayarin SPP saya gitu kan. Udah lagi itu pernah lagi kan, udah bayarin SPP, saya juga nggak berharap sebenarnya, udah berpikir ini putus sekolah nih gitu kan. Nah, teman-teman saya tuh bilang, Yosua ini udah SPP dibayarin, nilai jeblok gitu kan. Wah, itu bikin saya minder, drop sedrop-dropnya saudara. Saya nggak berani lihat mata cewek itu, saya nggak berani. Saya nggak pacaran sampai kuliah saudara. Karena apa? Karena luka batin di situ saudara, minder gitu. Nah, makin kita mengenali apa sih yang menyakitin hati kita, kata kuncinya apa? Oh, kata kuncinya minder, kata kuncinya kemiskinan. Makin kita mengenali, terus akarnya apa? Gejalanya apa? Oke, terus responnya harus kayak gimana? Ya, contohnya ini saya nih ya, contohnya minder karena dulu pernah miskin. Gak ada yang salah dengan orang miskin. Ya,
Nggak ada yang salah dengan orang miskin. Yang salah kalau Anda nggak mau bekerja. Nah, pemahaman saya yang salah ini harus dibenarkan dengan firman Tuhan. Bahwa saya berharga. Kemiskinan saya, kekayaan saya, itu bukan identitas saya. Betul ya? Anda merat, identitasmu tetap sama. Manusia yang dikasihi Tuhan. Ya. Tapi Anda lagi nggak beruntung, gitu aja. Jangan sampai Anda ngerasa nilai diri Anda kurang. Ya, kalau Anda misalnya lagi miskin, Anda lagi kaya, terus Anda merasa kepercayaan diri nambah. Nah, jadi tadi kita lihat kan, kita mengenali dulu lukanya di bagian mana. Kok aku ini luka batin ya? Kalau ngomongin nih contoh nih Erik ya. Kalau berbicara soal mobil warna merah, luka batin. Pokoknya ada kata warna merah, luka batin. Tahu nggak kenapa? Orang ini trauma. Dia diselingkuhi dan selingkuhannya naik mobil merah. Dia itu sama ratakan semua orang yang naik mobil merah. Wah, ini langsung kayak terpicu gitu loh. Nah, pertanyaannya akarnya di mana? Yang salah mobil merahnya atau apanya? Yang salah adalah luka di dalam belum dibereskan. Kalau orang menyelingkuhi kamu dulu, ya maafkan. Kalau memang dia masih pacar, ya putuskan baik-baik, ya kan? Tapi kalau udah pernikahan kayak gimana? Nah, ini Anda datang ke Pak Agus ya. Ya, Pak Agus ya. Ini konselor dari Hotline FM ya. Anda datang ke Pak Agus karena saya belum menikah, saudara. Jadi kurang afdol kalau mengenai pernikahan ya. Ngerti teorinya ngerti, saudara. Tapi kan kalau belum nikah tetap langsung ke Pak Agus saja. Nanti kita bagi nomornya Pak Agus. Ini konselor profesional, saudara. Menangani berbagai macam kasus ya. Oke. Nah, contoh tadi kan terpicu dengan warna merah. Ngerti warna merah dikit, langsung inget-inget tuh kesalahan diselingkuhi dan lain sebagainya. Dan kalau udah gitu, nganggep semua laki-laki, semua cowok sama brengseknya. Ini kan bahaya. Nggak boleh kayak begitu, saudara. Diselesaikan pelan-pelan ya. Kalau yang salah memang si A, ya addressing ke A gitu kan. Dia nggak minta ampun pun, ampuni, maafkan ya. Selesai. Saya pernah ngelayanin di rumah sakit jiwa nih, ada Joshua ya. Joshua absen. Saya pernah melayani di rumah sakit jiwa Grogol ya. Lagi menyembah, lagi nyanyian puji-pujian, saudara. Ya, namanya Pak Yongki ya. Pak Yongki ini datang tiba-tiba ke drummer. Waktu itu si Joshua nih ada di sini nih Joshua William. Ya, Jos, ngaku Jos. Ya. Ini Pak Yongki ini umurnya 56 tahun, lagi kita menyembah, saudara. Ini dia berdiri mendatengin Joshua. Joshua ini lagi main drum gitu kan. Mau dipukul, itu saya dari belakang udah jalan gitu kan. Saya tangkap dia, badannya gede besar gitu kan. Nah, untung Joshua lihat, Joshua ngeles gitu kan. Wah, dia marah, maki-maki, awas lu gitu kan. Singkat cerita, saudara, mukanya Joshua ini mirip dengan muka selingkuhannya. Walah, Jos. Kok ya bisa kayak gitu toh, Jos? Ya. Nah, jadi, Anda ngerti maksudnya ya? Bahkan, ya tadi yang saya bilang, orang gila ini karena udah numpuk, ya. Ininya penuh, saudara. Penuhnya ini udah meluber-luber, terus-terusan nggak dapat pertolongan, dan dia nggak punya Roh Kudus. Ya. Saya belum bicara tentang Roh Kudus dari tadi, tapi sang healer yang sebenarnya, saudara, adalah Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi kalau Anda punya Roh Kudus, Anda tidak bisa gila, Anda tidak bisa disantet, karena Roh Kudus itu mengasihi kita. Tidak rela ada roh yang lain datang untuk membuat kita gila. Apakah itu menjawab, Rick? Jadi kita kenali dulu dan diselesaikan satu persatu. Sampai misalnya ya orang yang tadinya Pak Yongki itu, sampai dia ngeliat muka kayak Joshua ini bisa berdamai. Ya udahlah, ini kan mukanya aja yang sama gitu pun. Kalaupun saya ketemu dengan orang aslinya yang menyelingkuhi saya, yang membuat saya menjadi gila, ya udah saya lepaskan pengampunan. Dengan gitu gilanya sembuh, dan jiwanya sembuh. Oke. Jadi harus rilis. Amin. Itu intinya kita harus melepaskan pengampunan ya kok ya. Kalau dari sebab kita kenali dan kita lepaskan pengampunan, memang butuh tekad yang benar-benar kuat, bulat ya. Karena saya sering temui juga orang ini mau mengampuni, tapi masih mengasihi diri sendiri. Akhirnya dia nggak melakukannya, cuma dengar aja gitu kan. Dan dengar dikasih solusi bertahan 1-2 hari udah. Habis itu udah tetap di kondisi masalah yang sama. Mungkin di sini ada yang mau bertanya lagi nggak? Ada yang mau bertanya langsung on the spot, bisa nyalakan di unmute langsung bertanya. Ya. Silakan. Silakan bisa langsung tanya. Ini Frankie Ardianto ini apakah saya pernah ketemu kok? Iya, kita pernah ketemu sama Pak Kurik yang sekarang di ini. Ya Tuhan, saya bilang ini kok kayak pernah tahu ya. Iya. Shalom, Ko Frankie.
Ini lulusan yang dari BINUS itu juga bukan ya? Iya, Waduh. Shalom, Erik ya. Masih kenal ya kok ya? Masih. Oh, puji Tuhan ya, ternyata saya nggak salah orang. Belum Sampai saya bilangnya zoom, kapan dia, Rik? sampai saya zoom loh tadi loh. Lihat mukanya bener apa enggak gitu. Oke, siapa yang lagi mau tanya mungkin? Ya, Rik, saya mau menjawab kamu sedikit tadi ya. Kalau kita udah diampunin ya, tapi kalau tiba-tiba bisa muncul lagi, itu biasanya ada luka batin yang lain lagi. Gitu. Pernah tahu perempuan yang sangat sensitif, lagi PMS atau enggak dia sangat sensitif, terkadang itu dia bangun benteng, takut dilukai lagi. Jadi dia pasang jiwa yang offended gitu, jiwa yang kayak, ayo lo, mau jual gue beli lo gitu. Nah jadi ini menyusahkan kita untuk mengampuni. Nah juga soal prinsip pengampunan, di lain waktu kita akan bahas. Mengampuni bukan dari perasaan, Bapak Ibu. Susah kalau mau mengampuni dari perasaan. Anda bisa lihat tadi istri jaksa itu. Kalau mau dari perasaan nggak akan nemu. Rumusnya nggak akan nemu, saudara. Ya, udah matiin di depan mata kepalanya dia, suaminya ditembak gitu kan. Bagaimana mungkin bisa mengampuni? Tapi mengampuni adalah keputusan, perintah dari Tuhan. Jangan disimpan amarah itu Amin. sampai matahari terbenam. Kenapa seperti itu? Makanya nggak heran Anda nggak bisa tidur, ya kan? Tidurnya jam 2 pagi, bangunnya jam 4. Kenapa? Penuh dengan grudge, ya. Penuh dengan dendam, penuh dengan kemarahan, dan lain sebagainya. Sebenarnya firman Tuhan udah ngomong, dan saya mau singgung sedikit, saudara. Ketika Anda cemas, ketika Anda takut, ketika Anda mengalami emosi yang negatif, kortisol itu dihasilkan tubuh. Kortisol ini apa? Ini hormon yang bikin kita berdetak kencang, ya. Pokoknya yang nggak bagus. Nah, kalau kortisol itu terus-terusan membanjiri tubuh, saudara, ini nggak bagus. Amin. Fungsi kerja tubuh yang lain itu nggak bagus. Ya. Oke. Nah, mau dijelaskan lebih panjang nanti aja lah, kapan-kapan ya. Ayo, Iya. silakan. Ini munculkan pertanyaan. ada gini kok. Ini last question ini, Ko Erik. Hah? Terakhir ya? Ini terakhir ya? Ya, kalau ada mungkin yang pertanyaan, kalau enggak saya ada satu kasus nih. Ada nggak yang mau bertanya nih? Mungkin dari teman-teman yang punya pergumulan apa gitu. Habis itu kita akan doa. Nah ini kok, kalau nggak ada saya akan mewakili ya. Jadi gini, kemarin itu kami baru konseling dengan satu keluarga. Keluarga jauh lebih tua dari kami ya. Cuman saya pertama kali konseling orang, saya dicuekin. Jadi ibaratnya saya udah tahu semua masalah dia. Ibaratnya saya nggak perlu nanya lagi, saya udah tahu semua masalahnya. Ibaratnya kita udah dengan kasih, dengan segala cara untuk memberitahu kepada dia, tapi dia tetap nggak mau. Berarti pertanyaannya adalah bagaimanapun juga, seperti apapun kita bisa mengkonselingkan orang, kalau orang itu nggak mau terbuka kepada kita, tetap aja itu seperti percuma gitu kok ya. Nah, untuk yang seperti itu kok, bagaimana langkah selanjutnya untuk kita lakukan? Orangnya nggak mau, ibaratnya tahu ada masalah, butuh bantuan gitu ya, tapi ketika setelah dikasih tahu, dia tetap nggak mau, maksudnya menutup diri terus. Ya. Singkat aja, Oke. kok, gimana kok? Ya. Tadi di awal saya udah cerita ya, Rick, ya. Kalau Anda tertarik untuk ikut Zoom ini, gara-gara caption ya kan, luka batin itu nggak bisa sembuh tanpa diusahakan. Itu Anda udah DP 10% kepada healing untuk berusaha menyembuhkan diri Anda sendiri. Gitu kan. Jadi memang yang harus mulai siapa? Bukan bapakmu, bukan ibumu. Ya, tapi dirimu sendiri. Anda bisa hidup penuh dengan luka batin. Ya kan? Nah, kalau kasusnya kayak kamu, Rick, biarkan saja, Rick. Masih banyak orang lain yang bisa kita layanin. Nah, satu-satunya yang bisa kita layanin adalah didoakan. Ya, Amin. saya percaya, Rick, bahkan orang gila pun. Saya melayani orang sakit jiwa itu dari tahun 2007 ya. Ya, punya hati untuk orang sakit jiwa gitu kan. Rohnya orang sakit jiwa. Anda tahu nggak, kalau saya melayani orang sakit jiwa itu saya bilang apa? Saya tanya sama Roh Kudus, Tuhan, orang ini udah benar-benar dicubit aja nggak sadar gitu kan. Saya harus melayani apa? Roh Kudus bilang, jiwanya masih ada di sana. Panggil jiwanya. Anda tahu apa yang saya lakukan? Saya berkata kepada jiwamu, ya, saya berkata kepada jiwamu, aku percaya jiwamu mendengarkan saya walaupun kondisimu lagi gila gitu kan. Kalau kamu mau sembuh, harus berteriak, minta tolong sama Tuhan penciptamu, Tuhan Yesus Kristus. Anda tahu,
Orang-orang yang saya layanin kayak gini, itu 3-4 bulan sembuh, saudara. Artinya nggak ada yang nggak bisa disembuhkan. Tapi pertanyaannya, kamu proaktif apa enggak menyembuhkan dirimu sendiri? Apa bisa kita hidup tenang ya? Kalau kayak tadi ini, hidup merahnya udah sampai di sini nih, ya. Anak ngomong sedikit dibentak, ya kan? Terus kemudian istri ngomong sedikit bisa ya dibentak atau apapun, dimarah-marahin gitu kan. Biarkan saja sampai nanti dia memerlukan pertolongan gitu kan. Kalau kamu udah berusaha tapi ditolak gitu. Amin. Oke. Thank you Koyos buat sharingnya ya. Memang ini sebenarnya tidak hanya berbicara teori ya, tapi kita butuh praktek dari semuanya. Saya berharap dari apa yang disampaikan hari ini itu dapat jadi berkat buat semuanya di sini. Kita jangan biarkan kita itu dijajah ibaratnya dengan luka batin. Kita perlu bangkit dan kita perlu meresponi dengan apa kata Tuhan untuk orang apa kita yang mengalami hal-hal seperti itu. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Saya juga pasti ada. Dari kecil luka batin itu pasti ada, di marah segala macam itu ada. Tapi kita punya respon, harus punya respon yang positif. Amin. Supaya setiap kita boleh lepas, boleh menang dari setiap pergumulan yang ada, ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi doa. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Kita buka hati buat Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang masih punya luka batin. Mungkin di antara kita juga membenci orang tua, membenci mama, membenci papa, atau pergumulan apapun itu yang dalam diri kita. Hari ini, setelah kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bikin satu komitmen yang berkata bahwa Tuhan, aku mau lepas dari luka batin ini. Dengan cara aku mau melepaskan pengampunan. Dan setiap harinya kita menghidupi apa kata firman Tuhan supaya kita boleh sungguh-sungguh dipulihkan dari luka batin yang ada. Tidak mau tertawan, tidak mau mengalami satu permasalahan lagi, yang hal-hal yang terus-terusan di sana, tidak mau mengasihi diri sendiri lagi, tetapi mau hidup buat Tuhan. Kalau itu adalah Anda, mulailah katakan dalam diri Anda bahwa aku mau lepas, aku mau bebas dari luka batin yang ada, aku mau dipulihkan. Hari ini Tuhan mau memulihkan engkau. Tuhan mau memulihkan engkau dengan caranya yang ajaib. Dan Tuhan mau berbicara kepada engkau. Tuhan mengasihimu dan Dia sangat mengasihimu. Dia sangat mengasihi apa yang telah kau lakukan dan sangat mau semakin serupa dengan Dia. Mulailah berkatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau semakin serupa dengan Engkau. Jangan keraskan hati, jangan merasa bahwa kita sudah benar atau apa, tapi kita lihat apa kata Tuhan. Dan kepada orang di sini yang di dalam Zoom ya, kalau Anda adalah orang yang berkata tadi pas di awal Zoom itu di dalam dirimu engkau berkata bahwa aku mau jadi berkat untuk membawa kabar bagaimana lepas, untuk bagaimana membawa orang dalam pemulihan luka batin. Maksudnya adalah supaya teman-teman dalam dirimu, kelompokmu, komunitasmu, engkau mau bawa dan engkau punya kerinduan supaya mereka lepas dari luka batin. Kalau itu adalah Anda ada di sini, saya ingin berdoa kepada Anda. Karena Tuhan tadi ingatkan saya bahwa di sini ada orang yang ingin bergerak di dalam supaya teman-teman Anda atau sekeliling Anda itu lepas dari luka batin. Bapak, aku berdoa buat orang tersebut di tempat di Zoom ini ya Tuhan. Biar Engkau bawa satu kerinduan yang lebih besar lagi kepada anak-Mu ya Tuhan yang punya kerinduan tersebut untuk membawa kabar pemulihan luka batin ini ya Tuhan, begitu penting ya Tuhan. Biar Engkau tambah-tambahkan kerinduannya, Engkau tambah-tambahkan apa yang menjadi hatinya untuk memulihkan generasi-generasi yang ada ya Tuhan, hidup dalam kebenaran, tidak dalam keterpurukan terus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, aku memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berdoa buat ada satu istri ya, ada istri yang sedang tidak baik kondisinya ya. Saya nggak tahu ini poin ibu-ibu ya, yang istri yang sedang mengalami pergumulan dengan suami. Ya. Engkau punya pergumulan dengan suami dan sudah lama sebenarnya. Engkau tutupi dengan cara pelayanan. Engkau tutupi dengan cara pelayanan dan engkau menganggap bahwa semua itu baik-baik saja. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau itu adalah Anda ada di sini, Tuhan mau keluarga Anda juga dipulihkan. Terbuka dengan apapun yang menjadi beban saudara kepada istri dan berdua boleh sama-sama katakan dengan baik,
memulihkan segala sesuatu hubungan yang baik. Siapapun Anda. Dan hamba juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk Maria. Ya Tuhan, untuk keluarga dan temannya, untuk Maria sendiri ya Tuhan, berikan kesabaran dalam kekuatan dan dalam menjalani hidup. Berikan dia perjumpaan pribadi ya Tuhan. Berikan dia visi di atas segala dari doa yang ada ya Tuhan. Biarlah malah perjumpaan pribadi dengan Engkau yang memulihkan hidupnya, bahkan menjadikan dia berkemenangan ya Tuhan. Dan juga untuk Ana ya Tuhan, Engkau berikan dia hati yang baru seperti hati-Mu ya Tuhan, yang mengenali setiap langkah-langkah Engkau ya Tuhan, dan tetap melayani Engkau ya Tuhan, karena segala sesuatu ditentukan oleh Engkau ya Tuhan, dan Engkau saja yang mengetahui apa yang harus dilakukan. Aku memberkati Ana dalam nama Tuhan Yesus, juga memberkati Seprina, memberkati kuliahnya dan kesehatan dan bisnisnya. Biar Engkau ya Tuhan yang tambah-tambahkan dalam apa yang menjadi pergumulan Seprina ya Tuhan. Dan hamba berdoa buat setiap yang memberikan pokok-pokok doa ya Tuhan, dibebaskan dari luka batin ya Tuhan, dan terutama mempunyai komitmen yang baru untuk melepaskan pengampunan kepada semua orang yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Aku memberkati setiap teman-teman yang ada di Zoom ini ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus berbicara kepada kami dari pertemuan hari ini. Tuhan, aku meminta satu hal kepada Engkau ya Tuhan, kepada semua anak-anak-Mu di Zoom ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan perjumpaan pribadi dan setiap mereka diubahkan, sebuah komitmen baru Engkau nyatakan ya Tuhan. Yang marah, kalau di sini ada yang suka marah, Engkau marah, Anda tidak terkontrol, mulai lepaskan pengampunan kepada orang yang Engkau marah tersebut, dan Engkau akan menjadi pulih, dan Engkau akan lebih baik hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, dan memberkati semua yang akan kami lakukan ke depannya juga ya Tuhan. Untuk Ko Yosua boleh bantu untuk tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk acara ini Tuhan. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Aku berdoa buat teman-teman tempat ini. Aku merasakan ada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal, dan itu nggak pernah bisa move on. Berkatalah dalam jiwamu, aku mengasihimu, hai jiwaku, aku mengampuni kesalahanmu. Ketahuilah saudara, kalau engkau nggak bisa ampuni bahkan dirimu sendiri, bagaimana mungkin kau bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Kesalahan apapun yang pernah kamu lakukan, ampuni. Kesalahan apapun ampuni. Seperti Tuhan sudah mengampuni kamu, ampuni dirimu. Bapak, aku berdoa untuk satu persatu dari teman-teman yang hadir di tempat ini Tuhan. Bapak, kami mau Tuhan belajar terus bagaimana membebaskan jiwa kami dari segala sakit penyakit, dari penyakit mental Tuhan yang menggerogoti kami dari dalam Tuhan. Kami mau mengalahkannya Tuhan dengan semua persenjataan yang Tuhan sudah berikan. Pengampunan, penerimaan, mengasihi. Kami mau Tuhan Yesus juga alam bawah sadar kami. Kalau kami dididik sedari kecil dengan cara yang salah, kami mengampuni orang tua kami Tuhan. Kami mengampuni orang tua kami memberkati mereka. Kami percaya kami adalah seorang decision maker Tuhan. Mulai saat ini, apapun yang terjadi dalam hidup kami nggak akan biarkan menjadi hal yang negatif Tuhan. Kami mau maju terus, kami mau menang bersama dengan-Mu. Tuhan, buat kami peka. Mungkin masih ada yang tersembunyi Tuhan. Selain kemarahan, selain akar-akar yang sudah kami ketahui Tuhan. Tunjukkan kepada kami penyakit apa yang sudah membusuk, yang sudah parah Tuhan ada di dalam diri kami, dan ternyata itu membuat hidup kami nggak bisa bahagia. Sekalipun banyak uang, sekalipun sukses, tapi membuat kami nggak bahagia. Nggak lain karena kami punya sakit di dalam jiwa kami. Tuhan, tunjukkan Tuhan, sehingga kami mau punya satu kehidupan seperti kehendak-Mu Tuhan. Kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami tidur dengan bebas merdeka. Karena firman-Mu menjadi penyembuh kami. Oh Tuhan Yesus, Engkau penolong kami. Seperti contoh Tuhan, Kau mengampuni orang-orang yang membunuh-Mu Tuhan. Kami juga mau mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Kami melepaskan pengampunan, kami memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya jiwa kami dipulihkan Tuhan. Saat ini botol kami dikosongkan. Kami mau hidup merdeka lagi. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Iya. Terima kasih semuanya yang sudah datang. Tuhan memberkati buat semuanya. Iya.
Sama-sama, terima kasih. Boleh di Terima stop. kasih Pak Agus. Iya, sama-sama. Erik, Ya. Kalimantannya di mana? Iya, Erik? nanti Saya di sekarang di Kalimantan Barat ya. Oh, daerah? Singkawang. Oh, Singkawang. Iya. Iya. Oke, kalau nanti Yosua, kalau misal nanti ada yang perlu dilayani secara khusus, secara konseling, minta nomor aja sama Yosua. siap-siap. Ya, Ya, dikasih mungkin aja. teman-teman yang ada di sini mungkin malu bertanya atau kayak gimana. Iya. Masalah apapun ya, dijamin sangat dijamin kerahasiaannya ya. Iya. Nanti sama Pak Agus ya, karena saya juga masih muda, mungkin Anda nggak percaya dengan saya kalau yang layani anak muda gitu kan. Ya, jadi ada Pak Agus di sini dan ada beberapa jajaran yang ada Ko Donald juga dari Heartline Radio ya. Ini orang-orang yang sangat kompeten, saudara. Jangan sungkan, kalau Anda tahu ada yang salah dengan diri Anda, kontak di hotline kita ya. Kontak di hotline kita akan pertemukan Anda dengan konselor-konselor yang tepat. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Terima kasih sekali. Tuhan memberkati. Shalom. Hai. Bye-bye. Iya, semua. Bye-bye. Terima kasih. Kita foto dulu kita bersama-sama. Foto Oh dulu. iya, foto dulu loh harusnya. Tadi lupa, jadi udah pada keluar. Ini Seprina Liungan dari mana? Seprina Liungan. Tadi ya, yang tadi ya. Asli mana ya? Manado. Oh, Manado. Tuh, Bapak minta foto. Ya, foto dulu. Ya, Iya, moderator tuh. tadi udah foto belum? Belum. Udah capek coba screenshot doang. Ya, ayo Sarmila, teman-teman. Ibu Sarmila. Teman-teman, videonya boleh dibuka, nggak apa-apa. Apa yang ada aja kita buka videonya ya. Yang belum mandi nggak masalah ya. Anda tentu Joshua cantik. mana Di Joshua? mata pasanganmu. Iya. Joshua, ayo Jos. Joshua buka Joshua. Ya, Oke, langsung. Siapa yang yang ngasih? foto siapa nih? Siapa nih? Yang layarnya gede. Saya. Oke. Ya, Yovita ya. Oke ya, Itu siap-siap. Ibu Jenny mungkin bisa dibuka. Oke, Pak Iya. Garda bisa dibuka. Sekarang dulu deh yang ada ya. Oke. Yuk, 1, Yuk. 2. Oke, sebentar ya. Sekali lagi ya. Oke, 1, 2. Sip. Oke. Oke. Salam selamat kenal semuanya ya. malam. Terima kasih. Sampai ketemu. Bye semuanya. Tuhan Jumpa berkati. minggu depan Tuhan semua. memberkati. Shalom. Thank you, Ko Donald, Pak Agus, Iya, Ko Daniel. sama-sama Pak Yosua. Ayo, Seprina Liungan dari Manado. Hmm. Oke, Sarmila, Ibu Sarmila dari mana, Ibu Sarmila? Nggak ada suaranya ya. Kalau Gardanusa, Oh, ini Rick. Pemimpin di gereja saya nih, Pak Garda nih. oh Pak Garda, shalom Pak. Shalom. Wah, salam Ini salam acara kenal luar ya. biasa. Saya diberkati banget ini anak-anak muda, hebat. Maju dalam pelayanan ya. Iya. Terima kasih, Ko Garda. Ini Erik di Kalimantan ya, di Singkawang Erik ya. Iya Pak.